Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanas Putri Isnaini dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri akan mensimulasikan pengerjaan contoh soal dengan menggunakan software HIN. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 aliran, di mana pada masing-masing alirannya ada aliran dingin dan aliran panas. Terbentuk aliran dingin itu dapat diketahui bahwa T supply-nya itu suhunya lebih rendah daripada T targetnya, dan berlaku sebaliknya untuk aliran yang panas, yaitu T supply-nya suhunya lebih tinggi daripada T targetnya. Lalu kita diminta untuk menghitung pinch temperature, Ki-, Ki-, Ki-recovery, dan grid diagram dan hands-nya. Untuk simulasinya, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data. Data dapat dimasukkan dari streams, lalu add atau menggunakan perintah Shift+S. Juga bisa menggunakan icon plus yang ada di pojok kiri bawah ini. Untuk stream yang pertama adalah aliran dingin, lalu diisi dengan deskripsi cold 1. Untuk supply temperatur yang kita masukkan adalah suhu yang sudah dikonversi ke Kelvin, yaitu 303 Kelvin. Untuk target temperaturnya adalah 553 Kelvin. Untuk heat transfer kita menggunakan nilai MCP yaitu sebesar 0,2 kW. Untuk stream type dan heat type itu langsung terisi secara otomatis. Lalu untuk aliran kedua yaitu aliran panas, kita isi dengan hot 1, memiliki supply temperatur sebesar 623 Kelvin. Untuk target temperaturnya 313 Kelvin. Untuk nilai MCP nya adalah sebesar 0,15, dan untuk stream type dan heat type nya sama, terisi secara otomatis. Lalu menambahkan data yang ketiga yaitu aliran dingin yang kedua, bisa diisi dengan cold 2. Untuk supply temperatur nilai aliran dingin yang kedua adalah 353 Kelvin. Untuk target temperaturnya adalah 603 Kelvin. Untuk nilai MCP adalah 0,8. Lalu untuk aliran yang keempat adalah hot 2. Untuk supply temperaturnya yaitu suhunya 473, target temperaturnya 353 Kelvin. Untuk nilai MCP nya adalah 0,25. Untuk stream type dan heat type nya sama, langsung terisi secara otomatis. Lalu berikut adalah grid diagramnya. Lalu apabila alirannya masih acak, hot stream, cold stream, hot stream, cold stream, maka bisa diatur di diagram. Lalu pilih format, lalu pilih arrange in hot and cold stream. Apabila nama di sebelah sini belum muncul, bisa juga mengklik show stream names. Tahap selanjutnya adalah mencari heat exchanger. Untuk mencari atau menambahkan heat exchanger, kita dapat memilih menu heat exchanger, lalu pilih add atau menggunakan menu stream. Selanjutnya memilih visibility, dan yang pertama kita memilih above pinch. Pada above pinch memiliki kriteria MCP hot stream harus kurang dari sama dengan MCP cold stream. Apabila sesuai kriteria di atas, maka aliran 2 sudah sesuai dengan aliran 1, dan aliran 4 sudah sesuai dengan aliran 3. Yang pertama kita masukkan adalah aliran 4 hot stream dan aliran 3 cold stream. Lalu klik OK. Selanjutnya ini sudah muncul. Karena nilai inlet dan outletnya belum ada,
maka kita bisa menambahkan di heat exchanger, lalu pilih format, lalu mengklik hot stream inlet temperature dan cold stream inlet temperature, lalu klik OK. Untuk heat exchanger selanjutnya yang kita masukkan adalah heat exchanger dari aliran 2 menuju ke aliran 1, yaitu memilih menu streams, lalu memilih visibility dan above pinch, lalu masukkan aliran 2 dan aliran 1. Oke. Pada aliran kedua suhunya sudah sesuai, tapi untuk aliran 1 masih membutuhkan heat exchanger. Kemudian kita bisa menambahkan heat exchanger pada masing-masing aliran yang masih membutuhkan heat exchanger untuk menaikkan suhunya. Selanjutnya untuk menambahkan heat exchanger pada aliran 3, yaitu dengan cara heat exchanger, lalu add. Karena heat exchanger 1, 2 sudah terisi, maka kita pilih add. Untuk cold streamnya kita memilih aliran 3 atau cool 2. Untuk outstreamnya kita memilih utilities atau dari luar. Untuk specification type-nya kita menggunakan enthalpy to complete cold stream. Maka data di bawah ini akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, karena pada aliran 3 sudah sesuai, yaitu adanya perubahan aliran menjadi warna ungu dan target sudah tercapai, yaitu 603 Kelvin. Selanjutnya adalah menambahkan heat exchanger pada aliran 1, yaitu dengan cara sama seperti tadi, heat exchanger lalu pilih add. Karena heat exchanger 1, 2 dan 3 sudah terisi, maka kita menambahkan lagi, yaitu add, lalu memilih aliran cold streamnya 1 cold 1. Untuk hot streamnya tetap menggunakan utilities. Pada specification type-nya kita menggunakan user supply temperature. Untuk cold stream kita menggunakan outlet temperature of HE number 2, dan untuk outlet temperature yang ini kita memilih cold stream target temperature. Karena di sini suhu outletnya sudah sesuai pada bagian ini, maka kita akan berpindah ke bagian sebelah kanan atau below pinch. Selanjutnya untuk below pinch kita bisa menambahkan, mengklik streams, lalu memilih visibility below pinch. Ya, dan di sini karena below pinch memiliki kriteria MCP hot stream harus lebih dari atau sama dengan MCP cold stream, maka dari data di sini yaitu yang sesuai adalah aliran 4 dan aliran 1. Lalu kita klik OK. Setelah kita menambahkan heat exchanger yang kelima, dapat dilihat di aliran 1. Di sini itu masih membutuhkan enthalpy untuk menaikkan suhu dari suhu 303 ke 340,5. Sedangkan pada aliran 1 ini enthalpy masih yang tersedia hanya 2,5, sedangkan yang dibutuhkan adalah sebesar 10, jadi masih kurang 7,5. Untuk menambahkan enthalpy pada aliran ke-1, maka kita akan menambahkan heat exchanger pada aliran hot 1 ini, yaitu dengan menambahkan heat exchanger lalu add, memilih sampai aliran 5, lalu add. Untuk cold stream kita memilih aliran 1 cold 1, untuk hot streamnya kita memilih aliran 2 hot 1. Untuk specification type-nya kita menggunakan user supply enthalpy. Untuk enthalpy yang dibutuhkan, karena kita dari 10 kita sudah memiliki 2,5, maka yang dibutuhkan adalah 7,5. Lalu untuk cold stream kita memilih cold stream supply temperature. Pada hot stream inlet temperaturnya kita menggunakan pinch temperature. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita rapikan dulu aliran heat exchanger-nya. Setelah itu aliran sudah benar karena sudah berubah menjadi warna ungu semua. Karena aliran sudah berwarna ungu semua,
maka telah membuktikan bahwa resupply dan retarget sudah sesuai pada semua aliran. Untuk selanjutnya adalah diagram cascade. Untuk diagram cascade adalah sebagai berikut. Pada diagram cascade ini, kita bisa mengetahui heating duties-nya, yaitu heating duties di sini adalah 173,5 kW. Kita dapat mengetahui itu dari above pinch, yaitu pada HE3 dan HE4. Untuk cooling duties kita dapat mengetahui pada below pinch, yaitu pada bagian below pinch ini tidak membutuhkan heat exchanger tambahan atau utilities ataupun panas dari luar. Untuk minimum number of heat exchanger-nya atau heat exchanger yang dibutuhkan itu minimal adalah 6. Berikut adalah kurva kompositnya. Setelah diisikan semua masing-masing ini, kita dapat nilai masing-masing GH-nya dari heat exchanger 1, 2, 3 sampai 6. Lalu untuk QC-nya yaitu sama dengan 0. Untuk key recovery-nya yaitu ada pada heat exchanger 1, 2, 5 serta 6 yang jika dijumlahkan yaitu sebesar 76,5. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh soal dengan simulasi HIN ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.